Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan diskusi kami, yaitu materi tentang manajemen persediaan. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 6 orang, yaitu beranggotakan saya sendiri, Jonas Peron, dengan NIM 213-115-004, dan saudara saya Yohanes Sawai 20-3115-0088, Kelvin Yerangga dengan NIM 213-115-0072. Kemudian Arya Mahesa Gibran dengan NIM 213-115-0099. Yaitu selanjutnya Joshua Tarigan dengan NIM 213-115-0037. Kemudian Sultan Syahrul R dengan NIM 213-115-0088. Dan sini yang pertama ada pengertian persediaan. Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, bahan setengah jadi maupun berupa barang jadi tergantung jenisnya. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, secara terus menerus mengalami perubahan. Ini ada persediaan atau inventory, merupakan elemen utama dari modal kerja karena yang pertama, jumlah persediaan paling besar dibanding yang modal kerja lainnya. Kedua, aktivitas yang selalu dalam keadaan berputar, dimana secara terus menerus mengalami perubahan. Dan yang terakhir sini ada tingkat likuiditasnya paling rendah. Itu macam persediaan. Yang pertama itu perusahaan dagang, persediaan barang dagangan. Kedua itu perusahaan industri, terdiri dari 3, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi. Selanjutnya manajemen persediaan. Intinya mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlah tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kedua itu kesalahan dalam menetapkan misalnya investasi dan akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang ketiga itu tinggi rendahnya tingkat perputaran akan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana yang digunakan dalam persediaan dan pengolahan laba. Yang ketiga, semakin tinggi tingkat perputarannya, semakin pendek tingkat dana yang tertanam dalam persediaan, semakin kecil dana yang ditanam dalam perusahaan. Jika persediaan terlalu tinggi, maka biaya penyimpanan tinggi, biaya bunga tinggi. Jika investasi dibiayai modal asing, biaya bunga. Jika investasi dibiayai modal sendiri, menjadi operating cost. Biaya pemeliharaan di gudang tinggi, kemungkinan kerugian karena kerusakan turunnya kualitas dan memperkecil keuntungan perusahaan. Jika persediaan terlalu kecil, maka produksi akan terganggu. Akibatnya perusahaan tidak bekerja dengan full kapasitas, artinya kapasitas dan direct buruh tidak bekerja dengan sepenuhnya. Penjualan turun, akibatnya perusahaan tidak memenuhi kebutuhan konsumen, turunnya market share, turunnya laba. Faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan. Yang pertama itu tingkat penjualan. Makin tinggi omset penjualan, makin besar investasi pada persediaan. Sifat teknis dan sifat produksi. Produksi pesanan persediaan beragam, membantu produksi massal persediaan bisa diatur. Lamanya produksi, proses laba menjadi tinggi. Daya tahan baku dan produk akhir. Barang tahan lama, persediaan relatif tinggi. Tingkat perputaran persediaan. Tingkat perputaran persediaan barang dagangan inventory turnover sama dengan penjualan bersih bagi peroleh persediaan rata-rata sama dengan tingkat perputaran, atau harga pokok penjualan bagi persaingan rata-rata sama dengan tingkat perputaran persediaan. Hari rata-rata barang disimpan di gudang sama dengan 365 hari bagi inventory turnover sama dengan jumlah rata-rata barang disimpan di dalam gudang. Persediaan efektif. Nah, persediaan itu terdiri dari persediaan pada perusahaan dagang, persediaan barang dagangan, pengendalian dengan mempertimbangkan yang pertama itu kemampuan menjual, yang kedua dengan biaya pemesanan, yang ketiga biaya pengiriman, yang keempat biaya penyimpanan di gudang, yang kelima lamanya proses pembelian sampai barang diterima, yang keenam harga. Persediaan pada manufaktur atau bahan baku. Yang pertama itu berapakah jumlah kebutuhan bahan baku yang harus ada.
Yang pertama, jika jumlah bahan baku lebih besar kebutuhan bahan baku, maka biaya simpan dan biaya bunga tinggi. Nah, jika jumlah bahan baku terlalu kecil, maka dapat menghambat jalannya proses produksi. Yang kedua, bagaimanakah cara pengadaan bahan baku? Nah, di sini ada 4 cara dalam pengadaan bahan baku. Yang pertama itu jumlah keseluruhan dibeli sekaligus. Yang kedua, bisa dibeli secara bertahap. Yang ketiga, pembelian dengan EOQ. Yang keempat, just in time. Pembelian sekaligus. Nah, di sini ada keuntungan dan kerugiannya. Di keuntungannya itu yang pertama, frekuensi pembelian kecil, sehingga biaya pembelian dapat minimal. Yang kedua, perusahaan tidak khawatir akan kekurangan bahan baku. Nah, perusahaan juga mempunyai persediaan yang cukup, sehingga stok persediaan rendah. Yang keempat, proses produksi dapat berjalan lancar. Kerugian, yang pertama, biaya simpan tinggi. Yang kedua, perusahaan harus menanggung opportunity cost, pembelian bertahap. Ya, ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya itu yang pertama, biaya simpan menjadi kecil. Nah, di kerugian, biaya pesan menjadi tinggi karena frekuensi pembelian berulang-ulang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Economical Order Quantity atau EOQ, metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis. Atau EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau jumlah pembelian yang optimal. Dasar penentuan, perimbangan antara biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Nah, di sini economical order quantity terjadi pada saat biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Di sini yang termasuk ordering cost. Yang pertama itu biaya selama proses persiapan, itu ada persiapan yang diperlukan untuk pesanan dan penentuan besarnya kuantitas yang akan dipesan. Di sini yang kedua biaya pengiriman pesanan, yang ketiga biaya penerimaan barang, yang keempat biaya selama proses pembayaran. Yang termasuk carrying cost, yang pertama itu biaya sewa gedung, yang kedua itu biaya pemeliharaan, yang ketiga itu biaya untuk menimbang barang, yang keempat itu biaya asuransi, dan yang kelima itu biaya modal. Syarat pembelian dengan EOQ. Di sini yang pertama itu syaratnya harga pembelian per unit konstan, yang kedua itu bahan baku selalu tersedia di pasar setiap saat dibutuhkan. Yang ketiga itu kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Di sini menghitung EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S per P kali I. Nah, di sini keterangannya itu R itu jumlah dalam unit yang dibutuhkan selama satu periode atau 1 tahun. S itu biaya pesanan setiap kali pesan. P itu harga pembelian per unit yang dibayar. I itu biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang, atau biasanya dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata dalam rupiah dan nilai persediaan. Tentukan EOQ berdasarkan besarnya biaya penyimpanan per unit. Di sini rumusnya sebagai berikut. EOQ akar 2 kali R kali S per C, di mana C adalah biaya penyimpanan per unit. Nah, contoh jumlah material yang dibutuhkan selama setahun 16 unit. Biaya pesanan sebesar 100 juta setiap kali pesanan. Biaya penyimpanan per unit itu sama dengan 0,50. Besar EOQ adalah akar 2 kali 1600 dikali 100 per 0,50 sama dengan 64.000 sama dengan 800 unit. Economy order quantity dengan substance stock. Jika perusahaan menetapkan jumlah minimum persediaan yang harus ada di gudang substance stock, maka jumlah barang yang ada di gudang dengan rumus sebagai berikut. Economy order quantity tambah substance stock. Setiap kali jumlah persediaan mencapai substance stock, maka perusahaan segera membeli sebesar economy order quantity atau disingkat dengan EOQ. Persediaan di gudang tidak pernah mencapai nol. Slide berikutnya kami dengan substance stock. Dari contoh perhitungan economy order quantity di muka, hitunglah besarnya jumlah barang yang ada di gudang. Bila ditetapkan substance stock sebesar 25, maka dengan rumus economy order quantity ditambah dengan substance stock, maka menghasilkan 300 tambah 25. Dengan hasil 300 tambah 25 sama dengan 320 unit. Pre-order point. Pre-order point adalah titik yang menunjukkan jumlah barang yang harus ada di gudang sewaktu perusahaan harus mengadakan pemesanan lagi, sehingga penerimaan material yang dipesan itu tepat waktu di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Safety stock adalah batas pengaman persediaan yang harus ada dalam gudang.
untuk menjaga kontinuitas produksi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan besar reorder point adalah yang pertama, penggunaan selama tenggang waktu mendapatkan barang atau procurement lead time. Yang kedua, besar safety stock. Reorder point sama dengan safety stock ditambah penggunaan selama lead time. Reorder point sama dengan prosentase tertentu dokter safety stock plus kebutuhan lead time. Lead time penggunaan bahan baku selama tenggang waktu mendapatkan barang. Just in time atau JIT, persediaan diperoleh dan dimasukkan dalam produksi tepat pada saat dibutuhkan. Tidak ada persediaan mengendap di gudang. Hal yang dibutuhkan adalah yang pertama, sistem informasi persediaan dan produksi yang tepat. Yang kedua, pembelian dengan efisiensi tinggi. Yang ketiga, pemasok yang dapat diandalkan. Yang keempat, pengelolaan yang efisien.